Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, selalu dalam keadaan berbahagia, amin. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira. Masya Allah, masih suasana lebaran. Jadi ini hari keempat empat lebaran. Jadi di rumah Bunda ada acara perkumpulan serumah gadang. Jadi saudara-saudara serumah gadang itu akan ngumpul di rumah Bunda. Nah, sebelum ngumpul paginya kami masak bersama. Jadi masak gulai sekuali besar, sepanci besar. Jadi kami kumpul sama-sama serumah gadang untuk masak bersama. Nanti sorenya itu rencananya perkumpulan makan bersama. Nah, ini kami lagi masak gulai daging sapi. Masaknya dengan kuali yang besar. Jadi kalau kita masak bersama-sama itu nggak terasa, tahu-tahu udah jadi gulai aja. Nah, ini proses masaknya. Yang pertama itu ditumis bawang putih sama bawang merah, kemudian diaduk sampai wangi, terus dimasukin bumbu-bumbu, terus daun-daunan, kemudian diaduk sampai tercampur dan wangi, kemudian lanjut masukin daging. Nah, setelah itu diaduk sampai dagingnya itu tercampur merata, baru dimasukin santan. Nah, kalau udah masuk santan, nah itu tinggal menunggu sampai dia mengental dan sampai dagingnya itu empuk. Nah, ini Abah sama Adek Kaira lagi nungguin, lagi lihat orang masak gulai. Nah, gulainya udah masak, lagi dituangkan ke tempat yang bisa siap dihidangkan. Nah, ini udah siang, sebenarnya acaranya sore ya. Jadi saudara-saudara tadi yang masak, jadi makan siang dahulu biar capeknya hilang sambil melepas capek dan lelah. Jadi makan siang bersama sebelum acaranya dimulai. Nah, karena nanti setelahnya ini nanti akan rame lagi saudara-saudara yang datang. Nah, ini baru saudara-saudara yang ikut memasak aja. Masya Allah, kalau makan bersama kayak gini rasanya seru, karena sambil bergurau, bercanda bersama-sama. Udah lama juga sudah nggak gurau seperti ini, berkumpul seperti ini. Nah, setelah makan siang lanjut, karena nanti acaranya itu rame ya, jadi gelar tikar terlebih dahulu, kemudian hidangin masakan yang tadi. Nah, ini udah siap dihidangkan. Ada gulai, kemudian ada buncis direbus, kemudian ada semangka, terus ada gulai rebung. Nah, inilah menu nanti malam untuk makan bersama. Nah, ini saudara-saudaranya Kansa, saudara sepupunya Kansa serumah gadang. Sebenarnya kami rame ya, kalau udah serumah gadang itu beberapa kepala keluarga. Kalau dihitung-hitung mungkin ada 100 orang lebih ya kalau serumah gadang itu, karena memang udah punya anak masing-masing. Yang dulunya mungkin masih sendiri, sekarang mungkin anaknya udah 2, 4. Jadi memang sudah berkembang biak banyak ya kalau dihitung semuanya. Nah, ini saudara sepupunya Kansa lagi nunggu acara dimulai nanti sore. Jadi pada main masing-masing, ada yang main HP, ada yang main TikTok. Jadi berbagai macam cara mereka lakukan untuk menunggu yang lainnya datang. Jadi rencana awalnya acaranya si asar, ternyata diundur sampai siap maghrib. Makanya ada yang udah duluan datang, jadi lama menunggu sampai siap maghrib. Nah, ini udah siap maghrib, jadi udah mulai satu persatu berdatangan. Sudah
pada datang. Ternyata setelah ditunggu-tunggu banyak yang dapat kabar, banyak yang tidak datang karena hari hujan dan hal lain yang bisa membuat mereka tidak datang. Jadi banyak juga yang tidak datang atau yang berhalangan hadir. Tapi alhamdulillah walaupun ada beberapa yang tidak hadir, semangat berkumpul bersama serumah gadang itu terlaksana juga dengan baik dan lancar. Nah, ini proses sebelum makan, jadi kita berdoa bersama terlebih dahulu, kemudian membicarakan hal-hal yang mungkin perlu dibicarakan kedepannya, mau seperti apa, kemudian perkumpulannya mau dirutinkan seperti apa. Nah, ini dibahas di sini biar silaturahminya tetap terjaga, silaturahminya tetap terjalin, karena pada mulai banyak yang merantau, banyak yang sudah nggak di kampung. Jadi momen inilah kita bisa berkumpul, mumpung banyak yang pulang, yang dari rantau banyak yang pulang. Jadi sekali setahun diusahakan bisa berkumpul seperti ini untuk menjalin silaturahmi yang dulunya udah lama nggak jumpa, yang dulunya nggak, yang anak-anak yang muda-muda banyak yang nggak kenal. Disinilah momen kita mengenal sepupu sanak saudara kita serumah gadang. Nah, alhamdulillah udah selesai acara doa, acara perkenalan segala macam. Nah, lanjut acara makan bersama. Masya Allah, serunya bisa makan bersama seperti ini. Paling tidaknya sekali setahun adalah perkumpulan seperti ini, apalagi di momen lebaran banyak yang dari rantau pulang. Jadi sekaliguslah memperkenalkan anak, menantu, kemudian saudara-saudara sepupu yang mungkin sudah lama nggak pulang, yang anak-anaknya udah pada besar, banyak yang nggak kenal ya. Di momen inilah kita saling silaturahmi, kenal mengenal satu sama lain. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Kemudian acara untuk kedepannya juga udah dibicarakan. Semoga perkumpulan serumah gadang ini selalu kompak, selalu menjalin silaturahmi, komunikasi yang baik sehingga tidak putus hubungan komunikasinya. Nah, udah selesai acara makan-makan bersamanya, waktunya kita bermaaf-maafan halal bihalal. Semoga ibadah puasa kita yang kemarin diterima sama Allah, kemudian kita saling memaafkan satu sama lain. Semoga kita kembali bersih, suci, dan bisa tetap menjalin silaturahmi walaupun berjauhan, ada yang di rantau atau ada yang di kampung, tapi komunikasi atau silaturahmi tidak putus. Nah, ini acaranya udah selesai, sudah bermaaf-maafan, dan yang mau pulang sudah pada pulang. Jadi ada juga yang lagi bungkus-bungkus, ada lauk yang masih bersisa, jadi bisa dibawa pulang, bisa dibungkusin. Nah, habis ini Bunda mau beberes semua. Jadi kalau si acara seperti ini, apalagi acara besar yang ada perkumpulan acara besar ini, pastilah rumahnya akan berantakan. Tapi nggak apa-apa, yang penting selalu menjaga silaturahmi, hubungan, komunikasi itu yang penting, walaupun nanti rumahnya berantakan apa segala macam. Nah, kalau rumah berantakan bisa diberesin, tapi kalau silaturahmi terputus, nah itu akan sulit disambung. Nah, ini udah besok paginya. Semalam cuma sempat untuk cuci-cuci piring dan beresin sedikit meja. Nah, paginya Bunda langsung beresin karpet biar digulung langsung, karena kalau karpet ini licin, jadi kalau dipasang terus itu licin kalau kita berjalan. Jadi memang di rumah Bunda ini memang sering ada acara. Jadi kalau kakak Bunda itu kan anggota PKK, wakil ketua PKK. Jadi memang acara PKK tuh sering diadakan di sini. Walaupun rumahnya sederhana, tidak ada kemewahan sedikit pun ya, tapi
senang aja kalau ada banyak-banyak ngumpul seperti ini, apalagi ama yang lagi sakit, dia suka sekali kalau banyak orang ngumpul-ngumpul di sini. Jadi mungkin dia merasa tidak kesepian, tidak sendiri. Jadi dengan berkumpulnya orang ramai-ramai di sini, ama menjadi semangat, kayak happy gitu melihat orang ramai-ramai ngumpul di rumah. Nah, ini bunda langsung sapu-sapu rumahnya biar bersih sekalian. Jadi cara bunda bersih-bersih rumah ini, apalagi rumah di kampung ini agak lumayan luas ya. Jadi bunda membersihkannya dari ujung ke ujung. Jadi dari sebelah-sebelah dulu terlebih dahulu dibersihkan sampai ke dapur. Nah, ini udah sampai tahap mau ke dapur, jadi semuanya diberesin, kemudian setelah beres kemudian disapu. Nah, setelah itu baru dipel. Jadi memang kalau masalah beberes di rumah ketika bunda pulang itu adalah tugasnya bunda, karena kalau Uni itu masak, nah kalau bunda itu beres-beres. Karena bunda senang aja kalau lagi beres-beres itu, walaupun di rumah ini di kampung berapinya itu cuma sebentar karena anak-anak rame, keponakan rame, kemudian kita pun dalam satu rumah tuh rame, jadi memang rapinya itu sebentar aja, paling lama itu sejam lah ya, itu udah bagus, itu udah luar biasa itu. Karena nanti datang satu taruh sini saat ya bermacam-macam lah, kadang taruh kunci di sembarangan, kemudian taruh mukena sembarangan, ya seperti itulah kalau di kampung kalau udah ngumpul semua. Tapi ya nggak masalah, yang penting semuanya bisa ngumpul, udah senang dan bahagia. Beginilah cerita beberes bunda selama di kampung. Beberesnya tak habis-habis, dalam satu hari itu beberes nggak habis-habis ya, tapi nggak masalah, yang penting semuanya happy, senang, dan bisa berkumpul bersama. Nah, ini alhamdulillah rumah udah bagian depan, bagian keluarga udah selesai. Jadi ini bunda mau lanjut ke depan. Kenapa bunda nggak mulai di depan terlebih dahulu tadi memang di depan itu agak gerimis, jadi ya udah bunda sekalian di bagian dalam terlebih dahulu, baru deh bagian depan. Nah, di bagian depan ini nggak terlalu banyak sampah atau apa kotoran, karena memang sebelum acara dimulai itu bunda juga udah bersihin, paling tinggal disapu-sapu aja yang mungkin debu atau sampah yang berserakan di depan teras. Jadi cara bunda membersihkan rumah itu jangan loncat-loncat atau berurutan, selesaikan satu-satu demi ruangan, sehingga ketika bersihnya itu kelihatan secara bertahap. Nah, itu akan memudahkan kita untuk membersihkan rumah, walaupun rumah itu luas, rumah itu kecil. Ketika kita membersihkannya bertahap, ruangan demi ruangan, nah itu akan kelihatan langsung bersih. Nah, ini bagian halaman udah mau selesai, jadi habis ini bunda mau lanjut ke bagian dapur. Nah, di bagian dapur yang pertama bunda beresin adalah piring-piring yang dipakai pada saat makan semalam, makan bersama semalam. Jadi piring ini kan udah dicuci dan sudah kering, jadi bunda susunin dahulu biar ketika bunda sapu nanti tidak berdebu kembali. Nah, lanjut bunda membersihkan meja kompor. Nah, meja kompor bunda ini juga berantakan, tadi pagi habis bikin sarapan jadi semuanya berantakan. Nah, jadi bunda langsung beres-beresin meja kompor, menaruh semua barang-barang yang tadi dikeluarin bikin sarapan, ditaruh lagi di tempatnya biar semuanya menjadi bersih dan rapi kembali. Oh ya bunda-bunda semua, gimana nih aktivitas di hari lebarannya, baik lebaran pertama sampai hari sekarang? Sering-sering ya, semoga semua juga bisa kumpul dengan keluarga tercintanya. Oh ya, ada mungkin dari tadi ada yang melihat kok ada api besar di dapur bunda. Nah, memang di rumah bunda di kampung itu kami masih masak pakai kayu bakar, jadi belum ada sih kompor gasnya, cuma jarang dipakai, lebih sering pakai
kompor kayu yang dibakar sehingga masaknya lebih cepat. Nah, ini Bunda lanjut beresin piring, cuci piring, kemudian sambil nyapu beresin dapur, Bunda juga sekalian lagi masak air untuk minum dan masak air untuk mandi. Jadi memang kalau di kampung ini Bunda nggak kuat kalau langsung mandi air sumur karena memang airnya dinginnya luar biasa. Jadi kami mandinya pakai air hangat biar tidak kedinginan kalau lagi mandi. Oke bunda-bunda semua, ini udah mau selesai Bunda beberesnya. Semoga video Bunda ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi semangat lagi untuk beberes rumah, beraktivitas. Mohon maaf ya jika ada salah kata. Kemudian terima kasih yang sudah nonton, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.